kayaknya mau momen Idul Fitri besok itu tuh lebih baik gitu ya. Karena kan kayaknya kita euforia ya kan, bahagia habis berjuang nih 1 bulan ya kan. Terus kita kayak momennya emang udah gitu libur, kumpul, keluarga itu kayaknya lebih seru deh, makan ketupat, makan opor ya kan, Mas Abang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih puasanya teman-teman? Sehat-sehat kan? Istiqomah nggak teman-teman nih ke masjid terus sholat taraweh? Nah, ayah-ayah gimana nih? Apakah jadi pemain pengganti atau apakah jadi pemain inti atau jadi pemain cadangan? Soalnya nih ya Bang Alfi ya, biasanya tuh di 20 hari terakhir tuh masjid tuh udah mulai sepi. Betul betul. Iya. Pokoknya 1, 2, 3 sampai seminggu itu rame banget Iya, itu Bang. penuh. Rame. Bahkan kadang nggak sampai dapat di dalam. Gak bakal dapet. Saya juga biasanya di luar itu. Iya. Kalau itu. Nah, tapi kalau udah di penghujung Ramadan nih ya, Iya. minggu kedua, minggu ketiga, pemain inti semua. Iya. Siapa coba? Pak RT. Pak RT, Pak RW. Terus siapa lagi? Marmot. Marmot tuh pasti stay di masjid. Ya, semoga teman-teman semua yang bersehat semoga tetap selalu istiqomah ya. Dan kita harus tetap mengingatkan teman-teman semuanya, kalau misalkan ada acara-acara bukber itu tolong ingat sholat taraweh teman-teman. Ingat sholat juga sih, ingat sholat. Biasanya tuh kalau misalkan udah di luar ya Bang Mus ya, itu tuh anak-anak muda terutama yang seumuran masih belasan tahun, anak-anak SMA, SMP itu kalau udah dengar azan bukannya langsung ke masjid malah main petasan gitu. Waduh. Nah itu tuh yang bahaya tuh. Apalagi kalau misalkan di kampung saya tuh di Pandeglang ya. Nah itu di alun-alun tuh ya. Alun-alun tuh udah jadi kayak pemboman. Waduh, Banyak mengerikan. bom gitu betul ya. Semoga aja di sini di kampung-kampung teman-teman semuanya, di daerah teman-teman jarang lah yang seperti itu ya. Amin. Utamakan tarawih dulu. Boleh lah main petasan tapi jangan terlalu berlebihan sampai ngelakuin Iya. kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan tangan patah misalkan. Untung Ya karena banyak kasusnya ya, jadi dari petasan menyebabkan bahkan ada yang hilang nyawa ya. iya. Oke, sebelum itu kembali lagi bersama kita di Nuhato Show. Aduh, lupa terus di Bang Musa. Iya. Mungkin teman-teman yang masih baru menonton, perkenalkan nama saya Muhammad Alfarezi, sering Saya- dipanggil Bang Alfi. Saya Abdul Musyaf Faisan, biasanya dipanggil Bang Mus. Kita akan temenin teman-teman semuanya untuk bersama-sama ngobrol-ngobrol santai nih. Nah, apalagi gestar kita kali ini adalah dari seorang wali santri. Wali santri di Rutaban Nurul Hayat. Ini luar biasa sekali sih. Masya Allah, ini hari keberapa sih? 22 ya? Iya. Oh, 22. Ini mau penghujung lebaran. Mau Iya. lebaran berapa hari lagi berarti kurang lebih 1 minggu lah. ya 1 minggu lah ya. Iya. Nah biasanya nih Bang Alfi kalau misalnya lebaran kan pasti makan biasanya mudik, ada yang mudik. Betul. Ya, jadi kita pasti akan bersilaturahmi ke saudara-saudara kita. Dan juga jangan lupa silaturahmi juga dong. Iya. Dan jangan lupa silaturahmi ke akun-akun Nurul Haya. Ya, jangan lupa follow ya Instagram, TikTok, dan juga Facebook kita di Rutaban Nurul Hayat. Dan juga jangan lupa Subscribe dan juga like ya, dan komen. nyalain loncengnya supaya notifnya terus masuk ke teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dulu baru teman-teman langsung menonton kita ya. Waduh, sorry nih Bang Mus ya. Oke. Oke, ini tuh tema pada hari ini tuh apa sih Bang Mus? Ya, ini seperti yang tadi saya bilang kan mendekati Lebaran nih. Iya. Nah kita pasti banyak dari kita yang mudik ya. Saya juga mau mudik. Mau di kemana tuh? Wah, ke kampung halaman saya ini udah lama saya nggak ke kampung halaman. Gimana itu Bang Mus kalau boleh tahu? Di Oh, ikutin terus di Instagram Bang Mus.
Iya, follow dulu Follow dulu. Instagram kamu. Follow Instagram Rutaban Nur Hayat. Jaga promosi. Oke. Oke teman-teman semuanya, ayah bunda yang ada di rumah, semoga tetap enjoy ya. Enjoy terus. Menonton kita berdua ya, semoga tidak bosan-bosan lah. Mungkin mau cuma satu kali doang, saya diganti sama siapa, admin. Sorry admin ya. Itu ada terkendala ya, memang cuacanya ekstrim kali ini ya. Jadi masih pilek-pilek nih Bang Mus ya. Bang Mus sehat Bang Mus? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke teman-teman semuanya, kita ini akan mendatangkan sebuah tamu undangan. Bukan sebuah sih, seseorang. Astagfirullah. Sebuah itu barang dong. Allah. Ya ampun, makasih. Jadi saya dipelototin aja. Oke. Oke. Baik, kalau langsung kita panggilkan saja kali ya. Langsung panggil aja ya. Mungkin teman-teman sudah penasaran ya. Siapa Bang Pi? Beliaunya adalah wali santri dari Rutaban Nurul Hayat yang anaknya itu sekarang di mana? Di SD Kuta. Di Kota Nurul Hayat. Iya, Kelas kelas 2. Kelas dua. Iya, kelas 2. kelas 2 SD. Iya, alhamdulillah. Oke, kita langsung panggilkan saja. 1, 2, 3. Bunda Gendis. Assalamualaikum. Salam. Aduh lama banget dipanggilnya ya. Jangan sabar ya, Pak. Nggak sabar. Oke, Bunda Gendis apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang Alpi dan Bang Mus. Bunda Gendis. Oke, Boleh disapa dulu. Ya, assalamualaikum. Ini panggilnya apa, teman-teman atau gimana? Ya boleh teman-teman, boleh guys. Oh. Oke, yang menonton kan anak-anak dan juga ya Bunda di rumah. Oh gitu ya. Assalamualaikum ayah bunda semua, anak-anakku semua. Semoga sehat-sehat selalu dan masih lancar puasanya. Amin. Bunda Gendis gimana Bunda Gendis? Apa namanya kegiatan sehari-hari di rumah? Sekarang lagi pada ngapain? Lagi pada ngapain sih? Bukan lagi pada ngapain, maksudnya sehari-harinya Iya, lagi. Sehari-harinya ya ibu rumah tangga aja, biasa aja. Enggak ngapa-ngapain. Mungkin banyak hal-hal yang anti mainstream gitu. Enggak sih, cuma bantu-bantu suami aja. Kan kebetulan saya sama suami usaha kuliner. Waduh, Gitu apa aja. tuh Bunda Gendis tuh? Boleh promosi. Boleh di sini dong. Jangan lupa di follow Instagramnya gitu ya. Boleh. Nanti dicantumin. Oh gitu ya. Ya usaha namanya Ayam Presiden. Yang mau coba-coba daerah Jakarta Barat, Rengseng ya kan. Kayak promo dong. Bisa order di mana tuh? Bisa di GoFood, di Gojek atau via WA aja ya. Kalau bisa mau WA-nya boleh nanya ke Bang Alfi atau ke Bang Mus. Ya, boleh. Ya, boleh. Editor kasih. Di bawah ini gitu. Oke, mungkin boleh sekarang Min tolong pesen. Kan ngomongnya puasa. Nanti Buat aja. buka, Oh iya buat buka. buka ya. Siap. Kayak presiden kayak misalnya mahabat presiden. Mungkin yang lagi nonton ini ya Bukan tiba-tiba ini ya makanan gratis untuk Oh bukan. ya Masih di atas 10.000. Udah cukup di sini aja. Oke, sudah ya. Biar akan bahaya kalau enggak. Dan bahaya. Agak Oke. sensitif. Oh, sensitif. Gimana Bunda Gendis mungkin perkembangan Gendis setelah di Rutaba ini, apa sih kesan-pesannya dulu deh. Kita Iya. mau tanyain dulu kan wali santri di Rutaba Hayat ya di sini. Heeh. Kesan-pesannya selama dari Gendis mulai berapa tahun? Gendis tuh mulai masuk Rutaba itu umur 4 tahun setengah. 4 tahun. Heeh. Dari mulai 4 tahun sampai sekarang tuh gimana sih kesan-pesannya deh? Buat Rutaba? Kalau Kesannya deh. kesannya tuh ya berkesan banget ya. Karena dari 4 tahun itu Gendis saya masukin ke Rutaba, itu salah satu rezeki saya ya, karena nggak tahu kenapa tiba-tiba dapat info ada rumah tahfiz balita. Jadi Gendis langsung saya masukin dan masya Allahnya dari 1 semester itu dia bisa hafal 1 juz waktu itu. Cuma namanya anak-anak itu kan moodnya terus kadang berubah-berubah ya. Iya. Sempet ada kendala yang dia tiba-tiba bete nggak mau sekolah kayak gitu, itu cuma tetap yang penting kita orang tuanya itu tetap istiqomah aja gitu kan. Tetap nganter, tetap semangatin yang kayak gitu aja sih. Alhamdulillah sampai sekarang udah kelas 2 itu dia perjuangannya tuh dari yang belum bisa baca Quran sampai udah bisa baca Quran sendiri di sini, dari yang awalnya hafalannya di talaki sampai dia bisa menghafal sendiri, dan targetnya masya Allah ya kan sekarang tambah terus. Alhamdulillah Gendis
sekarang itu sehari bisa 1 halaman untuk menghafal Qurannya. Iya, nggak tahu ustadznya siapa ya. Ustadznya siapa ya? Masya Allah banget ustadznya sabar ya. Waktu kita di pondok juga enggak gitu ya. Ya kalau pas di pondok satu halaman aja alhamdulillah ya. Iya, Masya Allah banget kan anak-anak kutab itu fokus banget gitu, walaupun anak sambil bermain sambil apa gitu, tetap hafalannya tuh. Makanya kalau dia nggak sekolah sehari itu kayaknya saya rugi banget gitu. Bener gitu, karena emang sehari itu alhamdulillah saya juga agak kaget beneran ini 1 halaman. Ternyata rata-rata anak-anak kutab itu ya itu bisa 1 halaman. Masya Allah. Itu berarti ustadznya juga. Masya Allah. Karena kalau sama ibunya kayaknya juga agak susah ya. Ya gitu kalau orang yang kenal. Jadi jangan sampai takut sama ustadznya. Tapi enggak sih, emang anak-anak kutab itu sekarang udah lebih bertanggung jawab sih sama dia tahu tugas-tugasnya apa gitu. Jadi tanpa disuruh Udah lebih dewasa ya. Ya udah matang sendiri baru- gitu. Karena baru kelas 2. Zaman itu Bang Alfi masih ngapain? Baru belajar ngitung. Itu masih main gundu saya. Masih main gus. Gak tahu ya, anak-anak sekarang kan sekarang main gadget segala Iya. macam. Kalau Iya. pas zaman kita kan masih main gundu, main Iya. bola. Dulu aja belum ada gadget ya. Iya, nggak ada. Lebih mengasihkan dulu kayaknya ya. Iya, mengasihkan dulu. Ya. Tapi- Tapi walaupun sekarang tantangannya mungkin sekarang lebih gede ya. Iya, lebih Itu berat. Kekurangannya itu anak-anak cenderung buat main gadget terus, terus nontonnya juga kan mungkin kita nggak tahu ya yang ditonton Harus dikontrol apa. banget. Iya. Ya, tapi pasti kelebihannya itu banyak juga. Atau jadi pada tahu semua tentang hal-hal dunia lain. Iya, ada Dunia maya, plus-minusnya. iya. Informasi maksudnya. Itu lebih luas gitu. Ya, Masya Allah. Oke, Bunda Genis, kita langsung ke temanya aja deh. Waduh, langsung temanya nih ya. Iya. Gitu ya. Ya, soalnya kalau misalkan ngebahas gendis ya sama bundanya, apalagi itu bakalan lama Ya, banget. 10 jam baru selesai. Kayak sampai besoknya lagi deh. Karena coba bayangin aja dari 4,5 tahun sekarang berapa tahun? Sekarang 8 tahun. Waduh, itu diceritain dari 4,5 tahun. Oh. Dari ketemu ustaz siapa gitu ya. Iya, beda-beda lagi. Beda-beda lagi. Makanya itu perjuangan anak-anak kita tuh mau dikasih ustaz siapa, ganti lagi tes siapa, iya oke aja dia. Oke. Oke, Bunda Gendis ya. Jadi tema kita pada hari ini adalah silaturahmi. Silaturahmi. Nah, oke, kita akan menanyakan sebuah pertanyaan. Formal sekali ya, aduh. Oke, jadi yang saya tahu nih, silaturahmi itu tuh kan kita tuh kayak mengunjungi entah saudara, entah tetangga gitu kan. Kerabat lah. Kerabat. gitu. Siapa punya itu? Jadi sebenarnya saya pengen tahu gitu. Sebenarnya silaturahmi itu emangnya cuma sekedar kita datang ke tetangga aja datang atau harus gimana gitu silaturahmi? Arti dari sebenarnya tentang silaturahmi. Ini serius nanya ke saya. Saya harusnya nanya dong ke bagus ya. Kalau menurut saya sih ya silaturahmi itu lebih ke utamanya itu yang saling mendoakan ya. Jadi saat kita ketemu teman atau kerabat setelah kita pisah tuh itu saling mendoakan di dalam keadaan diam kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita doain nih transparan gini ya, Bang saya doain kayaknya sombong amat ya. Pengen banding. Tapi coba kita saling mendoakan dalam keadaan diam, dalam kita minta jaga hubungan silaturahmi kita terbaik gitu. Kayak gitu aja sih kalau menurut saya. Silaturahmi itu harus nggak? Untuk menjaga silaturahmi sih harus, karena kan katanya ya barang siapa yang memutus tali silaturahmi itu tidak akan masuk surga katanya ya kan, bener kan? Bener nggak ya? Kalau salah tolong dikoreksi ya. Ya benar, maaf ya, ini narasumbernya soalnya agak kalau akurat maaf. Oke, ngomong-ngomong tentang memutus tali silaturahmi ini, ya kan kita sekarang punya gadget, terus pokoknya hampir semuanya rata deh. Kayak semuanya rata, semua manusia di dunia ini punya gadget. Iya benar. Ya kan anak-anak pun juga udah pada punya. Nah, iya betul sekali. Apakah bisa disebut silaturahmi itu kalau misalkan kita
misalkan nelpon nih, Mm-mm. itu bisa disebut silaturahmi online. Iya, menurut saya sih bisa aja ya. Karena kadang kita juga udah lama nih nggak tegur sapa sama dia. Nah, iya, Terus iya. karena kesibukan masing-masing ya kan, selain mendoakan ya mungkin kita bisa lewat telepon untuk tanya say hello kabarnya atau gimana gitu sih. Yang penting nggak terputus aja, itu aja sih kalau menurut saya. Tapi lebih baiknya kalau mungkin kita bisa dateng gitu. Itu sekalian kita refreshing ya kalau ketemu temen kan Iya sih, kadang kan betul juga sih, ya, kalau ketemu bener temen kan saling biasanya cerita-cerita atau Banyak saling cerita yang mau Dan- dibahas. Dan memang kalau yang dadakan tuh seru. betul, apalagi sefrekuensi yang didatangin. Iya, Biasanya kalau di grup, ayo kita ke pantai, wacana. Wacana aja. aja. Ya, mending datang ke rumahnya, datang ke rumah ngobrol, ayo ke pantai yuk sekarang. Iya, Nah, betul. kayak gitu Iya kan? ya. Lebih enak kan kalau ketemu Lebih enak langsung. kan kalau kayak gitu. Ayo begal jalan jalan. Kayak gitu juga dong. Jadi ini kita langsung kemana abis ini? Cari. Ini Dadakan. Tapi Pak bukber juga tuh biasanya tuh wacana. Oh iya, bukber ya. sekolah. Iya, Bukber tuh bukber. sebagian besar tuh wacana ya. Iya, iya. Bahkan bukber tuh katanya untuk tari silaturahmi juga kan. Cuma ya yang pamer biasanya. Nah, Iya, itu biasanya salah tuh. satu. Tergantung orangnya sih ya. Cuma kalau saya pribadi agak udah mungkin apa karena usia ya sudah. Jadi menghindari yang namanya bukber karena satu kalau buka di luar tuh kayaknya nggak santai ya. Bener Iya, kan, betul, buka di iya. luar tuh kayaknya kurang santai terus ya itu bingung nanti sholatnya, bingung Iya nanti bener banget. malah kita capek mepet. biasanya terus apalagi kadang ketemu temen belum tentu yang positif ya gitu aja sih. Iya, bener Jadi banget. kayaknya momen Ramadan tuh lebih enak untuk ibadah aja Iya, gitu, sama kumpul keluarga ini gitu Biasa. aja sih. Gitu ya kalau misalnya udah kumpul sama temen tuh kadang lupa waktu. Tapi bebas ya yang mau tetap ngelakuin bukber mah terserah ya karena semuanya ada konsekuensinya. Iya, Iya. nggak apa-apa bukber, cuma tetap harus sholat. Iya, tetap Sama harus jaga. netizen dicap Oh. kata bunda genis goblok. Iya, itu saya doang. Bukber. Saya aja yang bukber ya. Oke, tadi ada apa namanya kata bunda gendis tuh silaturahim atau silaturahmi lah. Silaturahmi itu kita harus saling mendoakan sama. Nah, maksud dari mendoakan tuh mendoakannya seperti apa tuh bunda? Ya mendoakan yang baik-baik ya, semoga maksudnya. Enggak, maksudnya kayak Gimana gimana? maksudnya? Kayak misalkan nih kita ke rumah orang, apa? Ya Allah langsung. Ya enggak, nanti dibilang kayaknya pencitraan banget ya. Kalau kayak gitu ya Allah. Kadang itu ya setelah apa ya namanya, setelah pisah ya, setelah Iya. kami itu kita doakan semoga nanti kita ketemu lagi, dikasih sehat ya Nah, kan. berarti sebelum kita putus lagi, bukan putus ya, apa Iya. pergi lagi, Berpisah, iya. berpisah kita harus bunda misalkan ke saya sama Bang Mus nih, Iya. ya. Bang Mus, semoga nanti kita ketemu lagi ya. Panjang umur ya kan, Panjang sehat. umur, gitu, Oh. Amin. Dan sebelum biar nggak terputus ya kan, pinjam 100 ya. Nah, gitu Itu juga silaturahmi dong. juga nggak itu ya. Kan biar nggak terputus, bener. Heeh. Iya sih, soalnya ditagi-tagi terus. Iya. Enggak pakai foto. Nah, itu bagian nggak dari silaturahmi? Waduh, itu Jangan. biasanya memutus sih. Biasanya kebanyakan itu memutus, malah lebih memutus. Betul. Oke, kita ke next ke pertanyaan selanjutnya ya Bang Mus. Bukan yang Oh, jadi sebelum lanjut itu kita ada berita viral nih. yang tadi aja dulu. Udah. Belum kan? Panjang umur tuh. Ini Ini. Udah belum? udah tadi. Oh iya. Udah selesai kayaknya ya. Belum dong. Nah, soalnya nih ada berita viral nih. Jadi Bunda Genis boleh lihat dulu beritanya. Viral, video kakak adik 5 tahun tak tegur sapa walau Walau tinggal tinggal serumah serumah. sang ibu mohon hah? bentar. Viral video kakak adik 5 tahun. Video kakak adik 5 tahun tak tegur sapa walau tinggal serumah sang ibu mohon mereka berdamai. Coba lihat videonya. Ya udah makanya buruan ngomong. Mama nangis nih. Kenapa ya? Ya, ada yang viral mulai. Saling kenal. Oh ini adiknya cewek ini. Kau malu di tetangga udah ngomongin.
memang pindah kayaknya cuma itu doang. Buruan, ngomong gitu Ini lagi lebaran kayaknya ya. Agak lain kayaknya. Kamu tahu kan kalau orang tua tapi sama dari anaknya masih berangkat. Buruan, dan kita jangan ngomong bete. Oke? 5 tahun musuhan. Karena bete ya gitu. Ngomong apa? Jangan ya sama-sama ya gitu. Kita pulang. Aduh, ya Apa Allah. menurut ibu dalam kondisi konflik atau perselisihan bagaimana cara memulai suasana tanpa memperburuk keadaan? Apa Mengapa? tanggapannya? Iya bingung juga ya. Sama saya mau tahu. Itu enggak. Tadi kita bahas video dulu deh. Iya. Heeh. Sebenarnya Tartar saya juga bingung sih. 5 tahun. Dia Kan tinggal satu rumah, Heeh. tapi ada konflik antara kakak dan adik ini, tapi orang rumah tuh nggak ada yang tahu. Sebenarnya tahu tapi Tahu. belum minta maaf. Oh, belum minta maaf. 5 tahun. Tetangganya udah ngomong-ngomong juga. Jadi buah bibir lah di wilayah itu. Makanan sedap ya. Netizen. Sekali Iya, sih surat ibu ya. ibu yang di sayur. Oke, itu kenapa ya? Iya sedih juga yang ngeliat kayak gitu ya. Maksudnya antar saudara gitu ya. Ya kadang kayak gitu sih, rezeki juga kita akur sama saudara ya kan. Kadang emang namanya adik kakak itu kan nggak semua sama pemikirannya, terus tipenya nih anak kayak gimana satu sama lain beda. Mungkin itu ada hal yang menyakitkan kali. Terus Tapi itu kesalahan dari orang tua juga. kalau untuk anak-anak udah gede kayak gitu kan ya mereka punya ini sendiri ya, pikiran sendiri ya. Mungkin kalau misalnya masih kecil bisa, buktinya itu kan orang tuanya yang turun tangan langsung kan. Pasti ibunya sedih banget lah yang ngeliat anak-anak yang gak akur kayak gitu. Apalagi sekarang juga banyak tuh yang masalah kalau gara warisan kayak gitu kan, adik kakak itu pecah kayak gitu kan, itu kan nggak disukai Allah banget ya. Iya. Timbang gara-gara warisan kayak gitu. Banyak sih hal-hal kayak gitu. Apalagi kita laki-laki perempuan tuh. Biasanya abang laki-laki tuh sayang banget ya sama perempuan Iya, ya. iya. Cuma kita nggak tahu masalahnya di Meskipun apa. jahil gitu ya, meskipun jahil tapi kan pasti itu tandanya sayang juga abang laki-laki itu. Pelajaran buat kita yang nggak tahu ya apa internalnya mereka tuh gimana, kita nggak tahu ya. Doain aja. Mudah-mudahan sekarang udah baik kan, mau itu lebaran. Tapi Itu lebaran tahun lalu. Iya. kan Oke. pernah kalau nggak pernah saling sapa selama 5 tahun tuh aneh banget gitu. Udah itu maksudnya. satu rumah lagi ya, satu Bang rumah ya. masalahnya. Berasanya rumahnya kayak neraka kali ya. Karena kan Dia dia kalau lagi lagi, dia makan lagi. bareng gitu kan gimana? Mungkin nggak makan bareng. Jadi udah males duluan. Iya, Iya mungkin kan? ada salah satunya yang punya alasan, misalkan ketika diajak makan bareng, yang satunya saya mau keluar. Iya, atau pasti kan segala macam ya. namanya satu rumah, iya ada dia, males gitu kan. Jadi merasa kayaknya aduh, ibunya yang sedih dong. 5 tahun lagi. Udah Oke deh. nih, mau Bunda Gendis ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi di video lagi ada kondisi lagi konflik atau perselisihan, jadi cara memulai silaturahmi tanpa memperburuk keadaannya itu gimana? Iya, kayaknya harus ada yang ngurangin egonya ya. Itu aja sih. Itu Iya sih, sih benar. Semua manusia itu kan nggak ada yang sempurna, pasti punya kesalahan. Kita pun juga pasti punya kesalahan gitu. Kayaknya salah satu harus nurunin ego gitu. Kalaupun emang yang satunya lagi masih egonya masih tinggi, ya udah Setidaknya sudah. setidaknya. Tapi kalau misalnya emang ketemu ternyata jadinya lebih banyak buruknya, ketemu terus jadi berantem, ya itu kita mungkin lebih milih untuk menghindari. Tapi ya kita doakan itu lagi aja sih kayaknya. Cuma tadi Semua keluarga seragam. ya. Adik kakak. Pertanyaannya kan keluarga tadi tuh. Kalau misalkan ada selek-selekan lah, bahasa sekarang selek-selekan antara tetangga dengan tetangga lainnya. Udah gede sama tetangga deh, gitu kan, sebelah-sebelahan Iya. selek-selekan. Saya maksudnya yang salah sama tetangga gitu. Iya. Oh. Nah, misalkan. Nah, itu cara mempererainya gimana? Bukan mempererai sih, mendekatkannya kembali. Gitu. Ya, itu kayak fungsi silaturahmi ya, tapi jangan sampai ya saya. Ini contoh doang. Iya. Nauzubillah ya. Gila itu. Ya itu ya mungkin
biasanya tuh kalau kayak gitu kesalahpahaman sih ya. Nggak mungkin kalau misalnya ya paling kita samperin, kita datengin rumahnya, kita ngobrol baik-baik gitu ya, minta maaf aja kalau mungkin ada salah kayak gitu aja sih. Berharap hubungan, apalagi tetangga itu kan saudara terdekat, Iya. bener kan? Ya, karena kalau butuh apa-apa ke tetangga. Butuh apa-apa, butuh garam, butuh gula gitu ya. belum jam tangga, jam palu, Iya, minta bener. minta pasangin lampu. Ngerepotin banget ya tetangganya. Kalau itu sih gak tahu diri namanya. Setiap hari Ngerepotin gitu. banget. Oke, bener. Kalau misalkan gini Bun, apa namanya tadi kan tetangga lah, tetangga. Hubungan mungkin hubungan Bunda sama wali santri juga baik-baik. Insya Allah. Wali santri yang lain alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun jarang ketemu ya, karena kan emang di Rutaba itu cuma ngedrop aja, nggak ada yang kalau dulu saya pengalaman kakaknya kan sekolah di TK, terus kadang ngabis ngantar kita ngumpul nih ibu-ibu ya. Sedangkan di Rutaba itu tidak ada. Jadi paling ketemu cuma beberapa momen aja kan gitu. Cuma ya alhamdulillahnya masih baik gitu, sesekali waktu bisa ketemu, bisa sapa. Masih kontak-kontakan Masih juga kan kita suka ada grupnya. grupnya, ada beberapa grup malah. Grup ibu-ibu Rutaba. Grup ibu-ibu tanpa ustazah juga ada. Yang belum masuk coba nanti ditanya ya. DM. Karena ada rahasia-rahasia di luar. Waduh, nanti ngegibahin Ustadz aja ya. Oh, enggak dong. Cuma dikit doang. Cuma itu perlu. Ya harus lah. Maksudnya bukan gibah ya. Iya. Maksudnya itu kayak eval gitulah. Tapi kita jarang sih ya di grup itu untuk ngomongin evaluasi. Kalaupun ada perlu untuk evaluasi ustadz atau ustadzah, kita kan ngomong langsung aja biasanya kan, sharing karena anak-anak ini kayaknya gimana ustadz gini gitu. Kalau untuk di grup itu kadang kan emang ada momen-momen yang kita pengen bikin surprise gitu aja gitu. Momen-momen baik, momen-momen baik. Kalau pas masih sekolah pasti ada grup tanpa guru kan. Ada sih. Iya. Betul. Dan kadang kita kalau bisa ada ustadz atau ustadzah, kita jaim di grup itu. Iya. Kalau bisa cuma ibu-ibunya doang kan, nggak ada ustadz ya. Kadang itu pasti pakai emot sakral. Apa tuh? Oh iya benar. Iya ya. Di setiap titik gitu. Iya. Rasain. Ngerasain saya juga. Kayaknya itu wajib ya. Wajib banget kayaknya, kayak misalkan kalau misalkan nggak ada emot kayak gitu kayak Kurang gitu ya. kurang gitu. Kayak Kayak nggak sopan banget gitu ya. Orang paling nggak sopan gitu ini. Nah kalau yang tambah ustadz dari saya kan mau emot apa juga aman. Iya. Aman nggak? aman lah. Asal jangan kirim stiker-stiker aneh aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Untuk silaturahmi nih Bunda Gendis, ada nggak sih waktu-waktu yang harus yang lebih utama nih kalau bisa kita silaturahmi di waktu ini? Semua waktu sih baik ya. Iya. Semua waktu itu baik menurut saya. Tapi kayaknya mau momen Idul Fitri besok itu tuh lebih baik gitu ya. Karena kan kayaknya kita euforia ya kan, bahagia habis berjuang nih 1 bulan ya kan. Terus kita kayak momennya emang udah gitu libur, kumpul, keluarga itu kayaknya lebih seru deh, makan ketupat, makan opor ya kan, Iya. Mas apa? Belum Tapi kadang ada yang bagi-bagi THR. Nah, itu kayaknya lebih seru ya. Itu waktu yang bikin silaturahmi Makin berat ya. Kalau waktu kecil tuh enak. Kenapa? Sudah gede tuh, kamu mah jangan udah kerja. Coba jadi orang tua mungkin lebih enak. Waduh. Karena kan anak-anaknya dapet ya kan. Iya, Masuk iya. investasinya kemana? Oh iya Iya bener kan? Bener. Gimana? Apakah Anda tertarik? Jangan-jangan uang kita pas masih kecil. Bisa jadi. Soalnya uang saya waktu kecil tuh perasaan dapat 300.000, kok jadi 100.000 doang ini ya. Tadi masuk apa? Investasi apa? Orang tuanya. Investasi bodong ya. Oke. Ya Allah maafin. Gak apa-apa. Kayak tadi tuh, aduh, Aduh, handphone saya lagi Ustaz. Boleh di itu nggak? mungkin penting. Sebentar ya. Rasa udah di silent. Kayaknya ini deh. Grab Gojek Ustaz. Sana. Oh iya. Pesanan. Wah, ada dari ayah bunda nih kayaknya nih yang Buat buka puasa, buat buka puasa. Ya Allah, gimmicknya ada aja. pas gitu maksudnya. Ayo. Iya, gimmicknya ada aja nih. Harus stay apa ya? Iya, Kak. Kan emang sekarang zamannya digital kayak gini, Ustaz. Jadi mempermudah. mempermudah.
abang aja ya. Oh iya, abang, maaf. Wah, ya Ustadz yang di sana maksudnya. Bentar ya, abang. Iya. Silakan, itu kan apa namanya, rezeki namanya. Iya. Itu rezeki. Bunda Gendis tuh udah masuk ke podcast Nurul Hayat. Iya bener ya. Nurul Talk Show gitu. Tiba-tiba ada orderan aja. Ketahuan banget ya di mana-mana dagangnya ya. Astagfirullah, maaf. Kayaknya kita kalau misalkan mau belajar bisnis ke Bunda Gendis. Wah iya. Waduh. Oh, gitu ya? Lagi tuh. Kayaknya salah juga deh. Ntar temanya beda lagi tentang bisnis. Wah, Nanti deh kita ini ya, disuruh tuh kayaknya. kita undang Bunda Gendis lagi mungkin setelah bulan Ramadan. Mungkin duet sama Ayah Gendis Oh mungkin setelah Ramadan ada podcast apa lagi ya? Ya mungkin ada lagi ya. Ya, Mungkin sama sama tanyakan ke admin. mungkin sama ayahnya. Nah itu kayaknya Wah, mungkin harusnya sekarang ayahnya dong, kenapa ibunya ya? Oh. Karena rata-rata kan lagi ya bener. Iya ada, tapi ada beberapa ayah ya. Ada. Ini sudah Bun. Sudah bang, Oke. aman. Aman ya. Oke, Lancar bisnisnya. tadi itu kita saya tuh tadi ada apa namanya, lebaran ya, momen lebaran. Mm-mm. Kadang ada yang salah mengartikan tuh Bunda. Nggak mau silaturahmi dulu deh, belum lebaran. Oh iya ya, kadang ada yang kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu. Nanti dulu deh minta maafnya pas lebaran aja. Iya ya. Ada sih emang kayak gitu ya. Ini udah diperjelas nih teman-teman sama Bunda Gendis. Itu tuh lebih baik, Iya. bukan harus di lebaran maksudnya. Masa silaturahmi pas lebaran doang setahun sekali dong. Iya Kalau misalnya benar. nggak ketemu lebaran selanjutnya gimana? Iya, kan umur nggak ada yang tahu ya. Iya. Mm-mm. Ntar kita banyak dosa sama orang. Makanya Ya. harus segera minta Iya. maaf kalaupun ada kesalahan benar. Itu selain di Idul Fitri, Lebaran lah, apalagi tadi Ramadan ya. Ramadan, Soalnya ada lagi. Ramadan tuh emang momen-momennya silaturahmi itu bagus banget ya. Kadang kan kumpul kita sama keluarga dari, kadang ada yang sekolah di mana dan di mana, terus kita kumpul pulang semua gitu buka puasa, itu kan juga sama keluarga sendiri aja itu silaturahmi loh kadang ya kan. Di situ sih momen-momen Ramadan, terus bisa sholat jamaah bersama sama anak-anak kayak saya misalnya, kan anak saya ada yang mondok gitu. Nanti pas mau lebaran puasa biasanya kan pulang. Itu kan momen-momen penting gitu yang apa ya, mahal sih menurut saya ya kan. Mahal. Kita bisa ibadah bareng ya kan. Nggak bisa dibayar oleh uang. Iya benar ya kan. Kalian merasakan kan bang? Iya. Yang Saya mau mondok kayak gitu. Apalagi waktu dulu tuh zaman COVID. iya itu susah banget. Ya. Itu emang kerasa silaturahmi itu penting gitu. Iya Kerasa banget. benar Mungkin benar. pengalaman Bunda apa namanya pas COVID-19 deh. Gitu. Saya alumni COVID. Alumni COVID. Saya juga. Iya sama ya. Kayaknya seluruh Indonesia tuh iya. Saya alumni COVID. Waktu itu pas mau lahiran ternyata maksudnya terdeteksi COVID. Sakit COVID-nya. COVID kena. Saya sama ayahnya kena COVID, dan itu juga kita yang kan karena waktu itu tuh banyak yang menyerang orang tua ya. Terus saya juga membatasi, jadinya saat itu karena habis persalinan adiknya Gendis, saya membatasi untuk nggak ada yang jenguk saya gitu, karena itu mengkhawatirkan. Saya takutnya mungkin saya udah sehat, tapi takutnya yang lain nanti pas kondisi tidak baik ketemu saya jadi malah ngedrop gitu kan. Bunda mohon maaf, itu beneran sakit tuh. Bener, tapi kalau saya itu cuma gejalanya agak sesak napas aja. Tapi kalau ayahnya itu yang lebih parah. Jadi saya ketularan dari ayahnya. Oh, Tuh. berarti penyakit COVID-19 itu asli. Asli. Iya, soalnya begini bang, ada apa namanya, jangan disebutin sih namanya. Intinya ada seseorang Mm-mm. itu dia dibayar buat waktu dulu ya, waktu itu dibayar buat jadi orang yang sakit gejala COVID-19 supaya apa namanya, penyakit ini tuh bener-bener ada. Ada gitu. sih sebagian oknum yang ya kalau menurut saya nggak tahu, karena pengalaman saya sendiri ada masih kerabat saya itu mungkin meninggalnya itu dalam keadaan COVID, tapi sebenarnya dengan penyakit bawaan ya kan, penyakit bawaannya itu ada gitu kan. Tapi sebenarnya pas dideteksi itu nggak reaktif gitu, nggak reaktif, cuma dari pihak RS-nya itu di COVID-kan gitu.
Jadi ada sih oknum yang kayak gitu ya. Mungkin kita kan nggak tahu ya namanya Iya ada sih. kesempatan dalam kesempitan. Iya Tapi sih, kalau pasti. untuk penyakit COVID-nya sendiri sih, saya sama ayahnya ngalamin langsung itu pasti cek itu ternyata emang kalau ayahnya itu yang lebih parah, memang itu di sesak napas. Soalnya saya salah satu netizen yang tidak Percaya. percaya. Iya. Mungkin sebenarnya penyakitnya sama ya sama yang lain, cuma yang kebanyakan korban itu kan karena lebih ke banyak penyakit bawaannya. Kalau mungkin saya sama ayahnya kan karena nggak ada penyakit bawaan, alhamdulillah, maksudnya keadaan semuanya sehat, pas kena itu bisa memulihkan lagi gitu. Oh, Gitu. Itu emang rasanya kata ayahnya sih ya, rasanya itu nggak enak banget gitu, yang tulang linu, yang Soalnya kan kita nggak tahu yang dikasih dokter tuh obat apa, ya kan? ya kebetulan saya juga kan nggak apa, cuma waktu itu ayahnya juga cuma ke puskes terus kasih obat, udah itu aja, sama kita asumsi Oh, nggak dirawat. konsumsi makanan nggak dirawat, Oh, kita isolasi mandiri aja. mandiri. nggak Karena isolasi di rumah. karena sebenarnya kita tuh agak down itu pas kita di ini COVID gitu. Kalau kamu tuh COVID gitu, kita langsung down tuh pasti. Iya, Pas kita didiagnosa kamu tuh COVID gitu. Jadi mendingan kita kayaknya nih gue kena deh gitu. Terus akhirnya kita isolasi mandiri, terus jaga makanan ya kan, vitamin itu sih, sama pikiran aja. Bener, itu pikiran, kalau kita sehat. Alhamdulillah sih, selain emang umur itu Allah yang nentuin ya, alhamdulillah masih sampai sekarang gitu. Tapi emang tahun itu kayaknya banyak banget itu. Terus kita kan stres juga ngeliat kanan kiri sakit, terus banyak korban gitu. Iya. Dan silaturahmi nggak ada kan, karena ya itu kalau saya sih memutus silaturahmi, bukan memutus ya, karena kan karena kan saya sampai bikin status waktu itu, alhamdulillah saya sudah keluar dari rumah sakit, tapi mohon maaf tidak bisa dijenguk, kalau saya bilangnya kayak gitu, karena takutnya mengkhawatirkannya saya dari rumah sakit bawa virus atau gimana ya kan, untuk orang-orang yang datang, saudara-saudara yang datang takutnya terkena gitu aja sih, lebih ke situ, bukan memutus ya, menjaga sih tetap itu aja sih pas COVID itu. Sekarang alhamdulillah udah balik lagi ya silaturahminya, Iya. udah bisa seru kan sekarang. Bisa mudik sekarang ya. Tapi pas zaman itu sih, pas COVID-19 itu benar-benar kayak kita itu diharuskan untuk ada kegiatan gitu di rumah tuh. Iya, kan misalkan nggak boleh keluar segala macam. Tapi kalau saya keluar Gus, Saya juga keluar, saya di pondok. saya keluar karena ya emang satu kebutuhan ya kan, Iya, karena iya. kan saya sama ayah kan juga itu jualan kan, jadi kita tetap harus ke pasar gitu. Nah, Saya jualan masih jalan. Iya kan waktu masih itu kan isolasi malah waktu mandiri. COVID pas kena ya kita enggak. Oh, Tapi kan maksudnya sebelumnya itu kita kan emang harus banyak orang-orang yang emang mungkin seperti saya terpaksa keluar berapa lama? untuk COVID-nya. Saya kena COVID. Saya kena COVID kayaknya 2 pekan deh. Kan 2 pekan, cuma ya alhamdulillah udah sehat. Sebelum kena COVID pun juga kita masih jualan. Malah karena emang pas awal COVID itu kita malah rame itu dagangan, karena banyak orang-orang yang Masya Allah ya, banyak orang-orang tuh yang pesen untuk mohon nanti dikasih ke driver. Jadi tuh banyak pelanggan yang kayak gitu, pesen berapa porsi, nanti tolong kasih ke drivernya aja Bu, gitu. Awal-awal itu. Cuma Bunda Geni setuju nggak kalau misalkan COVID itu ini memicu untuk penggunaan gadget tuh banyak banget gitu, karena kan COVID-19, terusnya anak-anak diharuskan pakai gadget untuk sekolah. Waktu itu ya via Iya. Zoom dan segala Iya. macem. Iya, salah satunya ya mungkin dari situ ya awalnya ya, anak-anak itu tergantung gadget ya, ketergantungan. Tapi balik lagi sih ke kita orang tuanya ya. Kadang masih banyak kok orang tua yang kayak membatasi, ya kan? Membatasi misalnya kamu cuma boleh pakai gadget hari Sabtu Ahad misalnya gitu, atau cuma 1 jam gitu, masih banyak sih itu. Tergantung dari orang tua aja sih. Untuk itu karena emang kalau anak-anak itu masih harus kita kontrol ya untuk main gadget itu, karena kan informasi itu mereka belum bisa nyaring. Iya. Mau yang positif atau yang negatif itu kan masih harus kita kasih tahu ya. Begitu kan aneh-aneh kan ya. Iya. Kalau di sosmed itu kan. Iya, aneh-aneh banget. Mana aja nih. Apa contohnya? Ya begitu deh. Ya TTA. Ya teman-teman di rumah boleh lanjut. Kita next saja. Enggak, maksudnya yang tadi. Yang ini. Iya. Oke, Bunda Gendis. Apakah ada batasan dalam bersilaturahmi? Jadi dalam bersilaturahmi, misalnya nih, bagaimana jika seseorang bawa pengaruh negatif dalam hidup kita?
harus ya ada batasannya. Hmm. Nah, kalau emang yang itu orang bawa pengaruh negatif, ya kita jaga jarak Ya, sih. itu gimana tuh jaga jarak? Mungkin kan ada orang yang gak enakan. Apa harus ditolak? Jangan jadi orang nggak enakan. Itu susah. Aduh. Itu udah intinya kuncinya di situ. Jangan jadi orang nggak enakan. pasti pasti ada selalu nggak enakan, benar nggak, Bang Mus? Iya. Ya kan? Yang paling gak enakan di antara kita itu admin. Oh gitu. Oh, saya pikir Bang Mus yang nggak enakan. Oh, man, bagus banget. Jadi emang harus ada jarak lah, Kak. Jaga jarak ya, mungkin nggak langsung gue mau main lah sama lu, ya nggak gitu juga ya kan. Mungkin kalau bisa ada mau ajak apa ketemuan atau apa terus ternyata efeknya buruk, ya mungkin kita tolak baik-baik, maaf saya lagi ada apa Punya alasan yang punya halus. alasan yang halus. Karena nanti kalau kita balasnya kasar, bener-bener dia marah gimana jadinya kan. Iya. Nggak baik juga. Demi kebaikan. Sebenarnya boleh, cuma Emang bener boleh bohong, lebih baik. boleh. Cuma Lebih ya, baik tidak bohong. nanti kan takutnya silaturahminya jadi hancur gitu. Iya, iya betul. Ya kan nggak usah yang mau misalnya mau maaf kita lagi ada perlu apa misalnya gitu kan, perlu jaga anak apa kan, atau Iya, anak gak ada yang jagain iya. misalnya kan Yang aja gitu. urusan keluarga. Tapi daripada ketemu lebih banyak mudaratnya, benar nggak? Iya, iya betul betul. Oke, kita next. Bagaimana cara mengajarkan pentingnya silaturahmi pada anak-anak sejak dini? Itu gimana sih? Iya sih harus, ya penting sih karena ya itu kan tadi pengaruh gadget itu kadang anak-anak merasa lebih senang sendiri, ya kan? Kadang kita kumpul aja mereka juga kadang lebih senang main gadget aja gitu. Mungkin ada tips and trick. Ya itu salah satunya diadakan misalnya kalau misalnya kumpul sama temen, ya kita silaturahmi misalnya ketemu teman atau siapa, ya diadain game atau apa, mereka jadi main bareng tuh biasanya kayak gitu. Kalau mereka dikasih HP satu-satu ya biasanya kan cuma ketemu raga aja, Iya. ya kan? Iya sih. Tetap mainnya sama yang deketnya yang di HP ya kan, biasanya gitu kan. Mabar. Mabar bener nggak? Iya sih. Paling nggak. Iya bener. Bener Sekarang banget, anak-anak itu emang agak sulit banget buat anak-anak silaturahmi. Tapi Yang- emang Jadi saya lanjut dulu. ya tapi emang penting itu ngajarin anak-anak silaturahmi Iya. gitu. Berarti itu yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Karena ya sekarang tuh bahkan banyak yang dia tuh banyak yang nggak tahu keluarganya gitu, maksud keluarga jauh nih, Iya dia bener. nggak tahu. Silsilahnya ya. Iya. Jadi untuk silaturahmi keluarga lain tuh jadi kurang gitu. Itu kadang pentingnya kumpul keluarga ya. Iya, pentingnya iya pentingnya. Oke, mungkin silaturahmi itu kayak misalkan kan tadi tuh ke tetangga terus ke misalkan Bu Dangis mungkin punya pengalaman ya. Apakah ada gitu di keluarga, mungkin keluarga besarnya yang enggak sering, yang jarang banget silaturahmi terus kayak gitu. Mungkin Bunda Gendis pernah menyatukannya kembali lah intinya. Alhamdulillah sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Alhamdulillah nggak ada ya bang. Alhamdulillah. Walaupun jauh gitu kadang masih komunikasian gitu deh. Itu momen-momen biasa Lebaran kita kumpul makan bareng, masih harmonis aja sih alhamdulillahnya. Kalau misalkan lah, misalkan ada nih, Misalkan. dipaksa banget ya. Intinya kalau misalkan ada dari keluarga gitu, mungkin bisa biar mengedukasi teman-teman di rumah sih bisa dibilang. Kalau misalnya ada keluarga yang Tiba-tiba pecah silaturahmi pecah gitu. banget tuh. Nah, cara menyatukannya kembali sih. Ya itu mungkin diadain mediasi. Kalau misalnya kita emang nggak sanggup ya mungkin manggil orang yang kompeten untuk itu misalnya ya kan, karena kan ya itu silaturahmi itu kan satu memperpanjang usia ya Ya. kan, terus menambah rezeki ya kayak gitu. Jadi mungkin kita jadi mediatornya untuk menyatukan mereka, apa sih masalah mereka. Tapi kalau emang nggak bisa, atau mungkin kalau masalah keluarga sendiri gitu, ke rumah tangga mereka, kita nggak bisa ya, kecuali Iya, mereka iya. minta saran gitu aja. Kalau untuk antara saudara atau saudara, kalau butuh orang untuk nyatuin ya nggak apa-apa, kita usaha bareng karena kan untuk kebaikan bersama. Iya sih Iya. betul. Cuma emang kadang kalau keluarga itu selek-selek dikit-dikit itu mah wajar kan. Wajar. Iya wajar. Sama kakak Bumbu-bumbu. adik gitu. Ya gimana Bang Mus juga gitu, Iya. sama kakak adik. Ya kayak tadi di video. Asal Kayak jangan gitu jangan. ya. Iya sih, bener-bener. Jauh-jauh 5 tahun ya, berarti 5 kali lebaran. Lebaran ke-6 Ya, biasanya kalau apa ade tuh ya, kadang saya sama ade itu kalau misalnya lebaran dapat THR sebelum
Sebelum hari gua yang ngambil ya, Oh, saya tuker dulu uangnya gitu. Saya ambil duluan uangnya. Karena kan masih kecil tuh gak tahu kan. oh begitu. Tapi sekarang udah tahu. Jadi nominalnya banyak kan, Bang? Iya, jadi ya ngecit dikit lah. Bu, tolong Bu dijatuhin Bu. Bu, siapa tuh yang nonton? Bu hati-hati Bu yang sebelum keduluan kakaknya. Mungkin THR Bang Mus ya, dikurangin aja. Jangan. Masya Allah, ini tuh udah penghujung Lebaran. Kita sebenarnya kayak bagus banget lah ini pembahasannya ya Bang Iya. Mus ya. Bagus banget kita silaturahmi. Padahal udah mau lebaran keluarga kan. Yang sampai ada selek, ada marah-marahan, ada silaturahmi jadi putus. Mungkin Lebaran juga, Ramadan juga kayak awal nggak sih Bun? Awal untuk membentuk silaturahmi yang lebih erat. Ya bisa jadi sih. Lebih banyak momen-momen yang mempersatukan kita gitu kan. Jadi kadang kan kalau misalnya ya itu cara berkeluarga biasanya kayak gitu kan ketemu gitu. Itu ya awal-awal dari itu untuk apa mempererat ya kan tali hubungan keluarga kayak gitu. Oke. Gini Bun, saya bukan pengalaman ya. Bisa dibilang pernah denger lah di keluarga. Keluarga Di siapa Bang? keluarga saya. Masa di keluarga orang kan aneh juga kan? Ya kan biar lebih ini ya. Ada Siapa? lagi. Iya, itu maksudnya di satu keluarga itu ada momen gibahnya. Tapi itu nggak gini, tapi itu berdampak positif untuk keluarga itu. Untuk Maksudnya gimana? kayak misalkan apa namanya bisa lebih berlama-lama duduk berkumpul segala macam. Tapi dengan cara gibah. Itu dia Gibahin siapa ya? Iya ya itu gimana ya? Tapi emang kalau gibah tuh ya kadang gitu. oh berarti jadi makin seru aja gitu. Iya. Tapi kadang tanpa kita sadari kita emang kayak gitu. Niatnya nggak ngomongin orang, cuma bisa ngasih contoh. Iya, betul. Alasannya itu yang benar-benar yang ngasih contoh ya kan. Kayak si dia nih gitu kan. Itu sih. Ternyata ujung-ujungnya sebenarnya gibah ya. Kalau Gimana misalkan dong? disebutin namanya gibah. Oh gitu, terus Maksudnya gimana? kalau misalkan apa ya, ciri-cirinya nggak diketahui sama orang tuh gimana sih? Kalau nggak diketahui, kalau misalkan si dia atau enggak kan? Iya. Iya enggak. Ya jadi kalau misalnya nih saya ngumpul ke orang, kayaknya kayak dia nih begini-gini gitu. Tapi nyontohinnya yang baik itu gimana? Itu bagus. Itu bagus. Jadi Itu bagus. motivasi. Jadi motivasi ya. Tapi kalau buruk juga jadi motivasi kan. Iya kan, maksudnya Iya. jangan sampai kayak gitu ngulangnya itu tuh gimana ya? Agak susah ya kayaknya kalau saya Susah. ya. Betul. Tapi emang Tapi emang kalau harus dihindari ya. harusnya sih harus. dihindari ya. Coba kayaknya kalau Karena misalkan di keluarga tuh pasti ada nggak sih kayak gitu tuh? Ya ada mah ada aja ya kalau kayak gitu. Cuma ya itu kita saring lagi aja. Mungkin kalau emang kita mau ngambil contoh keluarga yang lebih bawa positif nanti ke kita atau dia tuh kayak gini terus jadinya kita ya kita belajar jangan kayak gitu mungkin. Tapi lebih aman mungkin kita main game aja ya. Ya, main Uno atau main apa gitu kan. Iya sih bener sih. Iya benar kayaknya. Menghindari aja. Menghindari. Iya. Heeh. Mungkin keluarga ayah bunda ya. Jangan sering gibah ya ayah bunda. Saya ingatkan jangan sering gibah. Keluarin nggak hadisnya? Keluarin. Jangan. Nggak, karena emang dosa yang paling gampang Iya. untuk dibuat tuh emang dosa lidah ya. Iya. Karena kayak gampang banget emang ngomong tuh paling gampang gitu. Tanpa kita sadar malah. Tanpa kita sadar maksudnya tiba-tiba gibah itu tuh termasuk gibah. Jadi jangan sampai itu tuh si Agus tuh gitu atau Agus gibah gitu ya. Jadi kan langsung nyebut ya. iya kalau kayak gitu kan bener-bener gibah tuh. Iya. Kalau misalkan gini nih Apalagi sampai bisik-bisik ya. Udah itu kayaknya udah dalam banget ya. Udah waktu. Tahu gak sih itu? Mendalami. itu kalau di sinetron tuh ibu-ibunya tuh Enggak kok di dunia nyata juga ada. Wah. Biasanya sinetron kan ambil dari dunia nyata. Wah, iya juga Bener sih. nggak? mungkin bukan acting kali ya. Emang Emang kayak gitu emang orangnya gitu. Oke. Masya Allah seru banget ya. Seru banget nih ngobrolin tentang silaturahmi ini ya. Ini ngobrol ya. Iya. Jadi kalau yang baik diambil. Iya. Tapi tadi agak melenceng nggak apa-apa kali ya. Nggak Iya, apa-apa. melenceng kemana-mana. Banyak motivasi yang diambil loh. Tiba-tiba COVID-19. Tiba-tiba ada orderan masuk. Ya. Nah, orderan juga termasuk silaturahmi. Iya. Iya. Gimana tuh? Kan order kan, Ya. mamang Gojek sama si pelanggan kan menyapa saling menyapa. Iya benar. Terus mau gue sama saya sama Iya. apa itu benar juga sih. Masuk mahal.
Yang tadinya nggak kenal jadi kenal kan. Iya bener. Emang ada beberapa driver yang saya kenal juga karena emang langganan ngambil gitu bener. Ya jadi ketemu di jalan kan ya Pak gitu. Suka kayak gitu bener sih dari situ. Udah ini so asik juga ya. Nggak, emang Iya, kalau kata gitu asik sih, cuma asik sih. Kayak, saya juga tuh kayak kalau misalnya beli barang di online ya Shopee gitu. Kurirnya itu kan. Sebenarnya pasti waktu kan ya, oh ini pasti ini nih nganter rumah saya. Iya, pasti kan udah kenal kan sering-sering itu Iya, ya. iya, Terus iya. kita mau di jalan kalau nggak nyapa kan nggak enak ya bang. Iya. Nanti bilang "Ih, sombong banget gitu nanti. Nggak di Gak diantar lagi paketnya nanti ambil sendiri. Intinya niat kita di awal lah ya. Semua kembali ke niat. Iya. Kembali ke niat juga. Jadi semua itu bisa menjadi pahala gitu ya. Kalau misalnya niat kita silaturahmi. Niatnya silaturahmi, niatnya ibadah gitu ya. Jadi jangan jutek aja sih. Ya. Nih bang, siapa sih? Ya berarti so asik itu penting ya. Enggak juga sih tergantung tempatnya. Ya Gimana misalkan ya? di formal so asik kan enggak kan aneh ya. Tergantung penempatan kayaknya ya, Iya, bagus iya. ya. So, kalau misalkan kita silaturahmi itu saya mau silaturahmi nih Bun. Set, udah di depan rumahnya lagi berantem Siapanya yang berantem nih? itu. Yang punya rumah? Iya, yang punya rumah. Terus? Pulang enggak? Saya sih pulang. Sebenarnya ngeri juga ya. Takutnya nih keadaan emosinya lagi nggak stabil, Iya sih, ya kan. Terus nerima tamu gimana? Kecuali kalau Udah misalnya- kelihatan batang hidung. ya udah nggak jadi saya pulang gitu aja. Lagi kadang tuh ada tuh yang lagi berantem kan, terus ada tamu jadi baik banget tuh. Bisa jadi ha. Kadang pernah nih kayak misalnya kita main ke rumah, kayak misalnya kita main ke rumah teman nih, saya main ke rumah Bang Alpi. Ternyata Bang Alpi ini lagi dimarahin sama orang tuanya. Oh. Aduh gimana tuh? Kan saya jadi takut tuh ya. Cuma pernah saya pengalaman Bun. Waktu itu apa namanya? Ini ya apa? Saya punya seorang guru lah, Mm-mm. Kak Haji Oman waktu itu. Itu nelpon saya. Pi, kesini Pi. Kenapa? Istri saya lagi marah katanya. Iya betul. Terus Udah saya ke situ. terus Iya kenapa Kak? Udah sini aja, ngopi sama saya katanya. Loh. Udah istri saya lagi marah. Kalau saya ada tamu gak bakal marah dia. padahal marahnya di Jurus pending. ya. Padahal marahnya di pending. Cuma bedanya itu doang. Nanti lanjut. Wah, nanti lanjut lagi. Mungkin dia menyiapkan diri kan. Iya betul. Tapi itu bagian dari silaturahmi, cuma gak enak juga Iya. saya aja. Momennya kan ya. Momennya nggak enak. Momennya. Takut juga ya. Soalnya apalagi udah istri orang kita apa sih kena juga kita. Aduh, gimana ini ya? Nah, tiba-tiba diliatin kan. Wah, Ya kan biasanya apa nyediain minuman juga Iya. kan pas ketemu. Aduh, ini gimana ini? Tapi masih disiapin minum. Masih disiapin Oh, dulu. iya. Gitu ya. Cuma buat Bang Alpi doang, suaminya enggak. Iya. Jangan marah sama suaminya. Suami suruh bikin sendiri. Cuma itu kopi satu doang. Aduh, udah nonton lagi dah ya, Kak Haji, maaf Kak Haji ya, ya Allah. Iya, ditonton. Aduh, maaf nanti sih ditusuk lagi. Oke, mungkin apa namanya, alhamdulillah ya Bang Mus ya, itu udah sharing-sharing seru banget di sini. Masya Allah, ini segmennya Banyak ketawanya ya. iya aneh sih sebenarnya. Banyak ketawanya ya. Ada isinya nggak sih? Ada. Ketawa itu banyak isinya gitu. Oke. Daging lah. Random banget ya maksudnya random. Random Iya. banget ya. Random parah ini. Oke. Tolong untuk yang lain jangan ditonton. Maaf ayah bunda ya, emang watak kita seperti ini. Ketemunya sefrekuensi ya. Extrovert. Gimana sih? Apa? Extrovert. Apa? Kalau saya introvert sih. Jadi dipaksa tapi dipaksa Iya. ekstrovert. Harus dipaksa. Nah kalau misalnya diem aja kayak nanti ini ngapain ya dia ini Nanti lagi mau apa yang udah tuh. Extrovert, introvert. Tetangga bunda gede extrovert. Atau itu? Rata-rata ekstrovert. Kalau ketemu yang introvert nih, gimana tuh? Kalau yang ketemu ya cuma paling saya doang kan karena dia juga mungkin nggak kan ya itu tipe orang ada yang senang ngobrol ada yang Iya. enggak gitu. Nah, ada orang yang emang suka itu ngobrol kalau ketemu orang gitu kan. Terus kalau saya senang ngobrol ketemu yang nggak ngobrol enggak itu dong nggak nyambung. Iya. Cari lagi yang lain. Hunting. Pasti dalam hatinya. Lama banget. Iya. Karena saya pernah kan sebagai introvert kan. Iya gimana tuh? Pernah gitu kalau ketemu orang yang karena banyak Extrovert banget lah. extrovert banget tuh. Oh. Apalagi kalau misalnya gak sefrekuensi ya. Dia tuh kayak, aduh ini kapan selesainya ya?
Iya, jadi kadang kita juga yang ekstrovert itu kadang mikir juga kan, misalnya ini orang kita ajak ngomong, kayaknya tertarik nggak sih sama kita ya? Iya. Kita juga bisa baca di Iya situ juga juga sih. kan. Ya takutnya nanti orang itu malah menghindari untuk bertemu kita gitu. Tinggi. Iya, Jangan- kasihan juga ini. Tadi ajak ngobrol gitu. Betul. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita udah ngobrol-ngobrol sampai hampir mau 1 jam lebih. Masa sih? Udah Udah sih 1 jam lah, udah 1 jam kurang lah. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa sih. Ini random banget ya Bang. Ya. Random banget sih, tiba-tiba ke COVID-19, tiba-tiba ke perkembangan gendis. Iya. Ke driver. Dan Masya Allah ini bisnisnya ya. Sampai tadi pas podcast aja udah tenong-tenong gitu ya. Buat buka puasa. Iya. Oke teman-teman, alhamdulillah banyak lah daging. Iya daging banget ya. Di pasar apa lagi? Intinya yang kita omongin itu yang baik-baiknya Diambil. diambil. Mungkin tadi ada jangan salah-salah kata lah, intinya jangan diambil. Jadi penghibur aja. Jadi penghibur. Oke, kita sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kita kita bakalan lanjut, maksudnya teman-teman, kita bakal lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu kita akan bermain games seru-seruan bersama Bunda Gendis, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi bersama kita. Nah, kali ini kita sudah masuk di segmen games. Nah, games kali ini Adalah sepak. sepakat atau tidak. Jadi nanti dulu dong. Jadi nanti kita akan mengajukan beberapa pertanyaan dari Bang Mus lah ya. Nanti bakal ngajuin ini Bunda Gendis nanti pilih sepakat atau tidak. Intinya yang ada di sini sih, yang ada di pertanyaan itulah. Iya, cuma jawabannya sepakat atau tidak gitu aja kan. Nanti ditanya. Oh gitu. Iya, habis itu ditanya kenapa sepakat gini. Tapi dijawab dulu semua pertanyaan. Oke. Kita Oke, mulai. Yang pertama, sepakat atau tidak? Kalau teman-teman lama tiba-tiba menghubungi, pasti ada maunya. 1, 2, 3, cepat. Sepakat atau tidak ya? Ayo. Sepakat deh. Sepakat. Oke, Oke. kita lanjut. Sepakat kok. Sepakat atau tidak menghadiri acara keluarga itu wajib, walaupun kita gak suka suasananya. Tidak sepakat. Tidak sepakat. Next. Sepakat atau tidak, lebih baik punya satu teman dekat daripada banyak teman tapi gak akrab. Sepakat. Next. Sepakat atau tidak, mengirim ucapan lebaran saja sudah cukup tanpa perlu berkunjung. Sepakat atau tidak ini? Mengirim ucapan lebaran saja tidak sepakat lah. Sepakat. Next. Sepakat atau tidak, silaturahmi tetap wajib dijaga meski ada masalah besar di masa lalu. Sepakat. Bahas. Oke. Kita bahas dari Kita bahas dari yang pertama. Kalau teman lama tiba-tiba menghubungi, pasti ada maunya. Itu tadi Bunda Gendis bilangnya sepakat. Kenapa itu? Bu? Ya pasti ada maunya Pengalaman. kan. Maunya nanya kabar misalnya gitu. iya. Ya kan? Pasti kan ada maunya. Dia kan tiba-tiba ngubungin ya kan. Temen gue masih hidup nggak ya gitu kan. Bisa jadi, bener nggak? Maunya apa dulu gitu. Ayah Bunda pasti sepemikiran sama saya tadi. Pasti. Pasti tadi tuh di pertanyaan pertama udah aku sepakat nih. Waduh. Ya emang iya kalau dia Udah kalau nggak ada pikir maunya hati. pasti dia nggak bakal menghubungi Iya sih, kita dong. betul. Oke, next. Sepakat itu menghadiri acara keluarga itu wajib walaupun kita nggak suka suasana. Tadi bilang Iya. tidak sepakat. Ya tidak kayaknya. Iya enggak tadi enggak. Karena kayaknya emang kewajiban ya. Kalau Kan suasananya acara nggak enak, keluarga itu. keluarga. Ya kalau misalnya gimana ya? Nggak jadi kewajiban juga sih ya, kan banyak Iya orang sih, juga. betul. Jadi mungkin diusahakan tapi tidak diwajibkan. Nggak mau makan. Semua kan. Semua kan. Ngeles. Next. Ya keluarga lah. Ini bisa dibilang bukan keluarga inti kan. Iya. Ya kan, keluarga acara besar keluarga, kan ini. Kalau keluarga besar ya pasti ada aja nggak sih keluarga yang enggak. Kalau nggak enak suasananya gimana kita mau bauri kan? Iya sih benar-benar. Apalagi suasananya yang panas. Mencekam. Sebenarnya sih baik ke itu wajib apa kan nggak wajib ya.
Ya gue masih. Cuma kalau memang lebih diusahakan lebih baik datang. Iya, meskipun nggak suka suasananya. Kalau kuat sih itu mentalnya ya. Ya cuma Kalau mungkin kuat sih. absen aja kali ya. Iya. Nah, lebih suka absen. Aduh nih. Aduh. Lanjut nih. Lanjut ya. Lebih baik punya satu teman dekat daripada banyak teman tapi nggak akrab. Itu sepakat ya tadi ya. Sepakat. Oke, sepakat. Itu Kenapa tuh? Ya lebih baik punya satu teman tapi bawa efeknya yang baik ya kan daripada banyak kadang kan kayak gitu juga banyak orang kan yang bawa pengaruh negatif Oke. gitu. Jadi Oh. lebih baik satu aja tapi berkualitas gitu ya benar nggak? Kenyataannya Saya nggak punya teman kayaknya. Teman gitu. saya cuma satu doang kayaknya ayah gendis. Coba teman dekat. coba tanya ke wali santri yang lain pasti lebih teman dekatnya siapa pasti kebanyakan jawab pasangannya gitu. Karena Kita emang belum punya sih. belum punya pasangan ya. Jadi kayak gitu kayaknya usia kayak saya kayaknya udah mengurangi Iya. circle kayak gitu. Jadi Ini apapun teman dekat saya. Ini Oh, lagi gitu. deketan. Apalagi kalau misalkan waktu zaman SMA mungkin bunda ya yang banyak. apalagi cewek ya kan, Iya. geng-gengan biasanya itu. Berarti dari mulai zaman bunda genis itu udah ada geng-gengan ya? Udah dong. Dari zaman itu kan kayaknya emang naluri anak-anak kali ya. Jadi Nah, budaya cewek. dong. Geng-gengan tuh maksudnya karena kita deketnya sama dia, kita mainnya sama dia, terus kayak gitu sih. Tapi yang apa namanya yang bahaya atau enggak gengnya? Kalau zaman dulu itu kan cuma itu ya, nggak kayak sekarang kan sosmed banyak orang suka ngeliat terus, oh ternyata kayak gitu boleh. Kalau zaman dulu emang anak-anak cuma pure main aja gitu kan, yang Iya. sekarang tuh kan banyak yang geng-gengan yang terus tiba-tiba nyerang geng yang lain. Iya, gitu itu biasanya kan emang Kalau zaman saya dulu sih enggak, yang cuma karena geng itu ya karena kita sering main bareng gitu. Jadi selesai sekolah kita kadang masih main di rumah Iya, siapa iya. kayak gitu aja sih. oh kayak gitu dong. Bisa dibilang lebih positif ya dulu ya. Iya, terus ya kan kayak gitu permainan dulu kan nggak banyak gadget jadi mainnya ya natural aja kan. Betul. Kalau sekarang banyak gadget itu ngetren lah bisa dibilang. Yang paling tren paling gengnya bagus. Bagus siapa? Apa? Bagus. Maksudnya tren bagus gimana? Semakin apa ya? Ngikutin tren? Ngikutin tren. Heeh. Gengnya itu semakin bagus Oh. dipandangnya gitu intinya. Jadi bisa dibilang bersaing kalau sekarang geng-gengnya Iya, kadang Famous gitu ya. semakin famous. Apalagi kita ya kalangan Gen Z gitu. Mungkin kalau ya begitulah. Itu gitulah intinya. Beda zaman. Cari aman lah saya juga. Aduh takut. Oke kita next ya. Ini udah next ya. Ya, udah. Sepakat atau tidak tadi mengirim ucapan lebaran saja sudah cukup tanpa perlu berkunjung. Tadi sepakat atau tidak? Sepakat. tidak kayaknya ya. Karena lebih baik yang ngirim ucapan sekalian berkunjung. Iya. Kecuali yang Lebaran jauh. soalnya. Kecuali yang jauh ya mungkin cuma dikirim parcel atau doang. Mungkin cuma dikirim selamat hari lebaran kayak gitu-gitu doang. Kalau saya sih sebenarnya gak apa-apa asal ada Ada apa? motif 25 juta masuk gitu kan. Gak apa. Yang Itu ucapin lebaran gak apa-apa ucapin gitu. lebaran sekalian ada notifnya ya. Kalau gak berkunjung gak apa-apa gitu. Itu untuk yang menerima. Dari M-Banking. Kurang ajar dong. Kurang ajar gitu ya namanya. Jangan gitu juga ya teman-teman ya maksudnya ya. Aduh. Ya itu bercanda doang. Oke. Lanjut. Sepakat atau tidak silaturahmi tetap wajib dijaga meski ada masalah besar di masa lalu. Ya kan itu udah masa lalu ya, sepakat lah untuk tetap menjaga silaturahmi. Yang lalu Kalau biar lalu. kayak gitu nggak move on namanya Iya ya itu kan. tadi tuh kayak yang 5 tahun itu. Iya. Yang lalu biar berlalu ya. Harus punya hati yang besar ya. Bener nggak yang lalu biarlah berlalu. Iya. Iya sih bener. Aneh banget gitu. Iya, Tadi apa tuh yang masih dipikirin ya? tadi masih terngiang-ngiang sih sama saya bun. Kayak misalkan Astagfirullah kayak 5 tahun. Iya 5 tahun itu rumahnya kan udah berasa apa tuh? Oke. Mungkin kita berbincang-bincangnya aneh sih. Masya Allah lah, alhamdulillah lah ya kita sudah masih bisa berbincang-bincang pada Ramadan kali ini sama Bunda Gendi, sama teman-teman di rumah juga ya. Iya bener. Bisa sekaligus Bunda Gendi menyaringkan seluruh ilmunya buat kita tentang silaturahmi, tentang jadi bisnis kayak nanti lah. Mengisi kegabutan yang di rumah kayaknya. Apa sih acara apa sih? Mau buka puasa nih kan. Heeh. Daripada gabut, ya kan? Mending nonton. Iya, bener. Iya. Nonton aja.
Gak nonton aja, terserah kamu dengerin mau. Iya bener, yang penting jangan lupa di subscribe gitu ya. Yang penting viewsnya naik. Iya bener. Jangan lupa tuh di komen Barakallah Bunda Gendis. Banyak tuh yang komen tuh pasti. Yang komen saya sendiri sama keluarga saya. Masya Allah, gitu kan? Aduh. Malah kalau nggak kayaknya saya skip deh. Jangan ada yang nonton. Gak di-share. Gak di-share bener. Ya. Oke, mungkin alhamdulillah ya Bunda Gendis sudah di penghujung acara, sudah sejam lebih lah kita udah Iya. berbincang-bincang, kurang lebih lah sejaman lah ini. Sejam Kurang 1 jam. 1 jam, Satu jam. 1 jaman ya. 1 jaman. 1 jaman bukan 1 jaman, kelamaan dong. Aduh, nggak mandi saya nanti. Gak keburu itu ngewar tajil kan. Tajil juga kita ya. Oke, Bunda Gendis, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan lah buat ayah bunda di rumah, teman-teman di rumah yang lagi nonton. Pesan-pesan apa nih? Ya, Bebas lah. mungkin mau Sesuai tema. Sesuai tema boleh, Boleh, sesuai sesuai tema boleh atau boleh pesan aja boleh. menyemangati aja. Oh gitu ya. Alhamdulillah ya. Ayah bunda semuanya maafin kalau selama ngisi apa ya podcast ini banyak salah kata, salah ucap atau yang tidak sepaham dengan pemikiran saya, di skip aja ya bunda-bunda semua. Karena ini cuma untuk hiburan aja sih. Kalau ada yang positif boleh diambil, yang negatif dari saya mohon maaf. Terus tetap jaga silaturahmi untuk keluarga besar Ruta Nurul Hayat. Amin. Walaupun ada santri yang masih ada atau yang enggak, tetap jaga silaturahmi. Mohon maaf lahir batin karena emang sebentar lagi kan lebaran kan. Iya. Ya, mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu di setelah liburan Idul Fitri. Itu aja deh. Udah cukup. Alhamdulillah ya. Kayak ngantuk puasa ya, ngantuk ya. Ini belum makan belum minum emang gini nih. Oh gitu ya. Habis ini mau wartaki. Oke, pokoknya teman-teman semuanya semangat terus lah puasanya. Tetap istiqomah ya Bunda. Benar, tetap istiqomah. Jangan lupa tadarusnya. Iya, betul. Mungkin dari bunda-bunda nih, stop banget. Di bulan Ramadan paling stop sih. Kalau bunda-bunda. Enggak, kalau bunda-bunda tuh mungkin paling kalau Ramadan tuh bingung milih menu buka dan sahur. Itu aja sih problemnya kayaknya. Iya, terus sahur apa ya? Biar kan karena anak-anak kan masih kecil-kecil. Biar semangat dia bangun sahurnya ya kan, menunya harus yang menarik. Yang paling enak adalah Mungkin share-share menu nih besok nih. yang paling enak tuh apa Bun? Apa? Kalau berbuka tuh ayam presiden. Kalau untuk saya sih udah kayaknya udah biasa aja ya. Yang paling enak ya itu cuma teh manis sama gorengan. Yang penting ada gorengan, bener Gorengan ya? itu mah wajib di Iya, Indonesia. wajib Indonesia, itu. Indonesia tapi. Ya Iya. kemana ada tuh gorengan? Kurma. Oke, masya Allah, alhamdulillah teman-teman ya, kita sudah di penghujung acara juga di sini. Alhamdulillah sudah kita sudah membersamai teman-teman juga. Teman-teman alhamdulillah yang sudah stay di video ini, semoga tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasanya. Terus Amin. jangan lupa tadarus juga kata bunda ya. Semoga goals teman-teman yang sudah buat sama teman yang sudah dibuat sama teman-teman dan keluarga di rumah itu tercapai semua ya teman-teman ya. Minimal lah kita 1 kali hatam ya di Iya. bulan Ramadan. Amin. Amin, dan juga jangan bolong-bolong juga Puasanya. dan tarawihnya. Iya, Iya. benar. Kita suka disinggung. Banding TV. Semangat terus ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama Bang Alfi, Bang Ya, Mus. datang nih jauh-jauh nih dari mana? Jauh-jauh. Jauh banget. Jauh banget ya. Iya, ya. Dari hutan kota Serengseng. Dari hutan kan datang. Nggak jauh, nggak jauh. Naik pesawat. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Selebihnya mohon maaf ya dari kami, dari kita bertiga ya. Saya Muhammad Rasul sebagai MC di kali ini. Saya Abu Musyaf Ihsan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.